Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Career. Tasya Rostama menemani Anda di dalam episode kali ini. Dan memanggil Anda, para karyawan yang mungkin gajinya masih UMR ya. Atau UMR di atas dikit gitu, atau di bawah dikit. Ini gimana caranya mengelola keuangannya agar bisa aman sampai dengan akhir bulan atau bahkan bisa saving sampai bulan-bulan selanjutnya. Kita akan gali bersama dengan Independent Financial Advisor, Pak Muhammad Teguh. Halo Pak. Halo. Pak Teguh, banyak banget masyarakat Indonesia yang sekarang gajinya masih di UMR gitu. Yes. Bahkan di beberapa kota, beberapa daerah, kalau bisa kita lihat UMR-nya cukup mengenaskan begitu ya Pak. UMR-nya jauh lebih bawah dibandingkan dengan Jabodetabek. Benar. Ini gimana Pak Teguh? Dengan gaji yang ibaratnya mepet banget nih, dia bisa mengelola. Cuma sebelum sampai sana saya izin, mungkin untuk mengetahui pandangan Pak Teguh terlebih dahulu. Apakah UMR Indonesia ini sudah quote-unquote ideal dengan kenaikan inflasi yang terjadi, kenaikan sekarang? Itu gimana? Silakan. Ini jawabannya bisa berkaitan sama politik. Karena berkaitan sama kebijakan UMR itu kan kebijakan pemerintah. Which is harusnya itu ada kesepakatan juga dengan asosiasi pekerja dan sebagainya gitu kan. Yang memang itu sudah dihitung kebutuhan dasar seseorang atau sekeluarga untuk di daerah tersebut. Sehingga itu bukan sekedar angka yang turun dari langit yang kemudian diputuskan atas kebijakan tertentu, tapi itu memang berdasarkan ada hitung-hitungannya. Yang harapannya balance antara kebutuhan kebutuhan karyawan dengan juga keuangan perusahaan atau produktivitas perusahaan. Karena kalau UMR-nya naik terlalu tinggi atau melebihi dari ini, inflasi juga akan lebih tinggi lagi. Karena uang akan beredar semakin banyak, tapi sisi lain perusahaan juga enggan untuk membuka perusahaannya di Indonesia misalkan gitu. Sehingga banyak perusahaan akhirnya memutuskan untuk membuka perusahaannya di negara lain. Atau katakan di Jabodetabek karena UMR-nya udah gede, maka kawasan industrinya mungkin mereka pindah ke kawasan industri yang ada di daerah Jawa Tengah lah, di Jawa Timur lah, atau bahkan di luar Jawa lah segala macam. Nah ini karena dinilai di daerah tersebut kebutuhannya berapa, sehingga UMR segitu dirasa cukup atau dipandang cukup atau dinilai cukup untuk kehidupan yang basic. Tapi satu hal yang ingin saya sorotin ya. Pertama, bahwa orang yang kaya itu orang yang kayak gimana sih? Balik lagi ke tiap orang nggak sih Pak Teguh? Yes. Orang yang kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Orang punya 1 miliar kaya nggak? Belum tentu. Kalau kebutuhannya satu bulan 300 juta misalkan, cuma dipakai cuma 3 bulan, 4 bulan habis tuh 1 miliar. Tapi orang dengan kebutuhan 10 juta, 1 miliar tuh berapa bulan tuh, jauh banget gitu kan. Sehingga ketika kita tahu kondisi keuangan kita sadar kondisi keuangan kita kayak gimana, sehingga kita bisa menempatkan level cukup kita di mana. Gitu. Saya cukup kok merasa bahwa transportasi di tempat saya aman, nyaman, pakai transportasi umum, which is itu juga ngurangin polusi, which is itu juga membuat saya makin sehat, karena dari satu halte ke halte yang lain saya jalan, dan sebagainya itu kan membuat sehat. Cari sisi positifnya, which is itu adalah kebutuhan. Daripada Anda membutuhkan kendaraan, which is itu Anda harus juga jalan kaki, achieve harus 10.000 langkah dalam sehari, which is itu juga nyiapin waktu sendiri, kemudian juga baju, training, sepatu yang khusus pula untuk olahraga. Padahal sambil jalan Anda beraktivitas sehari-hari mungkin bisa achieve tuh si 10.000 langkah itu. Artinya bagaimana kita memanage merasa cukup itu kayak sampai di level apa? Itu yang penting sih. Dan ini personal banget ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Benar begitu. Dan kita menilai untuk diri kita, jangan kita menempatkan posisi kita dari penggarisnya orang lain. Gitu. Kita ngukur ya pakai penggaris kita, jangan mengukur diri kita dengan penggarisnya orang lain. Ini yang bisa membuat diri kita merasa nggak cukup lagi. Baik. Tapi saya mau menyoroti Pak Teguh, kenapa kalau misalnya di Indonesia terjadi seperti itu? Kalau di luar negeri, ada beberapa negara yang sudah maju dan itu punya balance gaji dan mungkin pengeluaran yang di negara tersebut tidak terlalu tinggi, tapi gajinya bisa besar begitu. Itu gimana Pak Teguh? Apakah sama konsep perhitungan? Seolah-olah kita ketika melihat luar negeri itu Indonesia itu buruk banget. Iya. Pernah nggak ke negara-negara yang banyak?
kita lihat deh tingkat penganggurannya berapa persen. Gitu. Ketika ke luar negeri itu jangan dilihat yang di spot-spot yang memang SCBD-nya. Kita kan kalau Jakarta ngeliat SCBD juga wow, bener nggak? Iya. Tapi di balik itu ada yang daerah kumuh, ada daerah apa? Ke daerah-daerah yang negara mewah, negara yang maju, yang kaya sekalipun. Tahun lalu saya baru dari Dubai katanya gitu. Ada tuh sisi-sisi yang modern, sisi-sisi yang old town-nya lah katakan gitu. Which is itu yang ada juga daerah-daerah meskipun nggak banyak. Tokyo misalkan gitu, di Jepang lah bukan di Tokyo-nya. Ada daerah-daerah juga yang tingkat penganggurannya tinggi, yang mereka tinggalnya di mana gitu. Yang kehidupan sehari-harinya juga ya gitu-gitu aja juga gitu. Artinya kita ngelihatnya juga jangan terus luar negeri itu seolah lebih wah dari ini. Indonesia juga keren kok gitu. Oke. Nah, tapi memang keseimbangan antara pendapatan dan pendapatan dan gaya hidup itu memang satu habit yang harus kita pelajari. Nah, di banyak negara, kenapa tingkat penganggurannya bisa dikontrol, orang yang nganggur bisa dikasih katakan subsidi segala macam gitu ya? Karena pajaknya tinggi. Jadi orang yang bekerja pajaknya tinggi banget. Gitu. Indonesia relatif middle lah untuk dari sisi tarif pajak ya, dibandingkan dengan negara-negara yang kita anggap maju, sekolahnya keras. Itu karena dari mana? Dari pajak. Yang dibayar siapa? Yang bayar negara juga, yang bayar rakyat juga, yang dari pajak juga. Sehingga yuk nginjek bumi yuk. Kita hidup di sini, so kita manage apa yang kita bisa kontrol. Kita manage yang remote kontrolnya di tangan kita, which is itu kebutuhan kita. Bagaimana kita merasa cukup, bagaimana kita ngontrol keuangan kita, sehingga hidup kita nyaman, kinerja juga asik gitu nggak? Performance naik terus, harapannya karir meningkat, pendapatan meningkat. Ya, kalau cuma inflasi doang itu mah basic. Kalau ngejar karir kenaikan gaji, kemudian dari sisi kenaikan inflasi doang, itu mah bukan smart listener, bener nggak? Bukan smart apa istilahnya? Bukan pendengar Smart FM bukan gitu Smart ya. FM. Karena kalau kita extraordinary begitu ya, bukan Pak. Smart HR, bener nggak? Gitu. Nah, sehingga kita harus apa nih yang bisa saya buat kreatif, yang bisa saya jual, itu apa yang bisa saya buat, apa yang bisa kontribusikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan melihat bahwa keberadaanku di sini memiliki value, sehingga saya bisa nego. Kalau emang perusahaan Anda nggak bisa kasih value Anda, jangan-jangan perusahaan lain bisa kasih value Anda lebih tinggi karena Anda punya value. Gitu. Artinya pindah itu bukan tidak profesional, justru karena profesionalitas itu bukan karena nggak setia, tapi karena setia pada profesionalitas itu ada di value lebih. Gitu. Ibarat mobil tua kalau dijual di pasar loakan murah, tapi kalau mobil tua dijual ke komunitas pecinta mobil tua, value-nya tinggi. Mungkin Anda salah tempat aja, tapi tetap Anda harus punya value. Kalau Anda nggak punya value, yang nggak dihargai kemana-mana. Gitu. Oke, strateginya gimana nih Pak Teguh? Selain tadi kita udah dapat nih bocorannya. Oh iya, harus tahu nih di mana level cukup kita. Terus di mana value kita. Apalagi yang bisa diterapkan oleh para karyawan yang mungkin gajinya masih UMR. Oke, itu kan ke depan. Hari ini kita lagi harus nginjak bumi lagi. Hari ini pendapat saya sekian, pendapatan kita sekian, pengeluaran kita kayak gimana ngaturnya. Oke, prioritas utama kalau Anda punya cicilan, misalkan Anda punya cicilan, harusnya kalau udah mendengarkan Smart FM, cicilan yang sehat. Artinya hutang pun hutang yang sehat, hutangnya KPR misalkan gitu kan. Itu prioritas utama ketika Anda punya gaji, bayarkan kewajiban Anda. Kewajiban itu terutama kewajiban utang. Termasuk utang yang nggak ada jatuh temponya. Utang sama temen, utang sama saudara. Besok ya, itu utang tartor namanya. Itu jangan tarsok gitu kan. Nah, ini jangan. Kalau Anda punya uang segera lunasi, karena itu keberkahan juga. Karena orang akan appreciate kita, karena kita akan value kita juga dari sisi habit kita melakukan transaksi dengan orang-orang gitu kan. Kita orang hebat, bullshit lah, ngutang dari gue aja nggak dibayar-bayar gitu kan. Nah, terus kemudian adalah atur dari pendapatan, prioritas utama dia untuk bayar utang. Kedua adalah kewajiban agama. Misalkan Anda Muslim, bayar zakat. Anda Kristiani, bayar perpuluhan dan sebagainya. Setiap agama memiliki kewajiban-kewajiban itu. Selain itu juga Anda keluarkan untuk basic need, kebutuhan pokok. Jadi untuk makan sehari-hari, untuk transportasi ke tempat kerja dan sebagainya, untuk sekolah anak. Nah ini kalau udah punya anak misalkan, nah ini juga menjadi kewajiban pokok. Memberi orang tua itu termasuk nggak? Yes, gitu ya. Yang berikutnya adalah investasi, atau investasi dulu biasanya ya. Investasi dulu, sisihkan, Anda harus belajar mulai sekarang minimal banget 10% dari pendapatan Anda. Syukur-syukur bisa 20%.
Misalkan Anda dapat gaji, misalkan kalau ngomongin UMR 5 jutaan lah ya. Anggaplah 5 juta biar gampang hitung. Berarti 500.000 setiap bulan Anda harus bisa sisihin. Bisa di-saving, bisa diselamatkan. Jadi save-nya itu bisa pakai V, bisa pakai F. Bisa ditabung, bisa juga diselamatkan. Jadi selamatkan dulu nih yang 10%. Syukur-syukur bisa 20%, bisa 1 juta. Artinya cukup nggak cukup, Anda harus bisa mampu hidup dengan 4 juta. Atau 80% dari pendapatan Anda. Nah, di luar negeri, di beberapa negara, nggak semua negara, menerapkan bahwa gaji dibayarkan cuma 80 atau 90%. Yang 10 atau 20%-nya ditabung atas nama karyawan, baru boleh diambil kalau dia pensiun. Atau dia keluar dari perusahaan tersebut. Sehingga karyawan terpola untuk hidupnya dengan pendapatan 4 juta, katakan gitu. Padahal sebetulnya pendapatannya 5 juta. Yang 1 jutanya ditabungin atas nama karyawan, yang bukan atas nama perusahaan lagi, atas nama karyawan tersebut, tapi di-lock. Nah, kalau itu dilakukan kita protes kali. Duit gue gak boleh gitu. Tapi ini kan sebetulnya mendidik kita untuk berhabit itu. Di kita nggak gitu, tapi kita bisa memaksakan diri kita untuk itu dong. Nah, maka sekarang ada istilah frugal living. Hidup dengan hanya 50% income kita. Banyak orang bisa kok, masa Anda nggak bisa? Nah, sehingga tadi, yang kedua tadi, kita tahu di mana level cukup kita. Baik, dan selamat mempelajari begitu ya level cukup Anda sampai mana smart listeners, dan selamat juga mempelajari bagaimana caranya untuk memisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan begitu ya Pak. Keinginan tetap boleh, tapi batasi maksimal 10%. 10% dari pendapatan. Jadi kalau gaji 5 juta maksimal banget 500.000 itu udah untuk level yang lo suka. Tapi kalau yang harus dibayar utang, perlu bayar sekolah anak, itu kan kewajiban. Ya mau ngomong semuanya. Tapi kalau ini udah penuh, tinggal sisanya tinggal 5%, ya udahlah nikmati 5% lah. Insya Allah nanti ke depan akan lebih bagus lagi karirnya dengan Anda tidak stres, nggak harus maksain utang. Hindarin utang ketika Anda masih UMR. Serius. Hindarin utang ketika gaji Anda masih UMR. Termasuk kredit, beli mobil, apakah pay later dan juga kredit itu jadi jawaban? Percaya sama saya, itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Solusi kalau kendaraan nabung, ada duit beli, nggak ada duitnya jangan beli. Transportasi umum udah nikmat kok. Gitu. Oke, smart listeners, semoga bisa tercerahkan ya, dan juga semoga Anda bisa lebih baik lagi dalam mengelola gaji Anda, terutama untuk Anda yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini yang masih UMR begitu. Dan selamat juga mungkin mencari pintu-pintu yang lain ya Pak Teguh ya, karena smart listeners pasti memanfaatkan kesempatan dan pasti mencari celah-celah lain nih untuk mendapatkan income yang bisa mencukupi kehidupan kita. Dan smart listeners, pastikan juga Anda dengarkan podcast-podcast Smart Career lainnya. Kami berdua pamit undur diri, saya Tasya Rustama dan Pak Muhammad Teguh. Sampai jumpa. Smart FM, Smart Career. Make your future better.